fresh graduate nih ya, itu sudah memikul beban dan tanggung jawab menggantikan ayah jadi kepala keluarga. Kalau misalnya fresh graduate gaji berapa sih gitu kan ya. Dapat UMR aja udah oke banget gitu ya. Tapi kembali lagi belum cukup. Di saat itu sudah menjalankan freelance sendiri. Kalau saya mau marketing diri sendiri, mungkin budgetnya tidak ada. Disitulah titiknya. Kepikiran lah bahwa sekarang itu orang punya kesempatan untuk bisa viral begitu. Dan kalau dulu saya pengguna sosmed, kenapa saya tidak jadi yang memberikan konten 6 bulan 7 bulan pertama itu sebelum kenal Sika pokoknya ya. Itu stuck banget. Tapi ya konten ya ada yang nonton ya cuma 100. Waktu itu mikirnya wah kontennya bukan jalan ninja saya mungkin gitu ya. Jadi mungkin berhenti aja. Tapi apa tuh yang bikin akhirnya maksudnya tetap deh lanjut ngonten sampai akhirnya nemu gitu titiknya. Kembali lagi di segmen Sika Success Story atau kisah sukses Sika kita kali ini nih. Nah, hari ini aku kedatangan seseorang spesial yang akan membongkar dan menagih pajakku. Enggak deh. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Ko Vincent Lianto ya. Halo. Ini adalah seorang tax dan financial consultant ya, dan hari ini bakal berbagi banyak banget ya teman-teman ya, mulai dari pertama kali pas resign dan juga terjun konten sampai akhirnya mencapai titik ini. Nah, kita mau ulas nih cerita di balik pengalamannya Ko Vincent merintis dari awal. Awal mulanya kan berarti sekarang ini udah lepas kerja kantoran ya? Betul, sudah hampir 3 tahun terakhir. Oke. Apa nih awal pertama kalinya yang bikin mau terjun konten gitu dari kerja kantoran gitu? Oke, kalau kita bicara terjun konten ya, yang pertama waktu itu sebenarnya belum terpikir untuk masuk ngonten di jejaring sosial atau media sosial seperti itu. Karena pada saat awal lulus kuliah waktu itu ya kembali lagi mindset to be honest ya, sorry to say, mindset orang Indonesia pada umumnya itu habis lulus kerja ikut kantoran. Iya gitu betul ya. Nah waktu itu sempat jadi salah satu orang yang terbrainwash begitu. Bukan berarti kerja kantoran itu buruk gitu ya. Tapi memang mayoritas orang itu sometimes kita harus lihat passion dan bakat serta hal-hal lainnya. Tidak semua orang itu cocok kerja kantoran. Tapi ada juga orang yang pastinya sukses kerja kantoran. Nah tapi waktu itu kerja kantoran setelah lulus kuliah, kemudian ya secara background sendiri sebenarnya kondisi ekonomi juga bukan berada seperti itu. Jadi kerja kantoran itu sebenarnya ya bagaimana caranya melanjutkan hidup gitu. Melanjutkan hidup, menerima penghasilan yang bulanan, tapi di satu titik merasa bahwa wah penghasilannya ini kurang gitu. Bukan karena kurang bersyukur begitu. Kenapa? Karena sedikit cerita secara background ekonomi sendiri, orang tua pada saat diriku masih SMP itu sudah tidak ada penghasilan. Which is orang tua ayah itu kena PHK waktu itu. Nah pada saat SMP menjelang SMA menjelang kuliah itu tuh biasa yang diriku lakukan adalah cari beasiswa untuk bisa kuliah. Karena orang tua nggak mampu bayar. Itu yang jadi struggling. Nah pada saat kerja kantoran pun fresh graduate nih ya, itu sudah memikul beban dan tanggung jawab menggantikan ayah jadi kepala keluarga. Sandwich generation. Betul, sandwich generation. Itu singkatnya yang banyak orang tahu di luar sana. Jadi menanggung beban dari generasi sebelumnya, which is orang tua yang masih hidup plus adik gitu. Dan ya kita tahu lah kalau misalnya fresh graduate gaji berapa sih gitu kan ya. Dapat UMR aja udah oke banget gitu ya. Di atas UMR dikit ya keren banget tuh. Dan waktu itu gaji udah di atas UMR waktu itu, UMR Surabaya. Tapi kembali lagi belum cukup. Karena gaji di atas UMR itu ya dalam tanda kutip cocok untuk orang yang menghidupi dirinya sendiri. Single fighter, ya. Betul, single fighter. Tapi karena harus membiayai kedua orang tua plus adik, ya kebutuhannya tambah banyak begitu. Di saat itu sudah menjalankan freelance sendiri.
Ya, ngerintis-ngerintis Studi gitu. freelance. Yes, betul. Kerja kantoran. Betul, waktu lulus S1 lanjut S2, S2 beasiswa juga. Kemudian ya kerja, kuliah, ngerintis bisnis dalam artian freelance, konsultan pajak, juga ada banyak project pro bono which is tidak dibayar karena carinya experience-nya, cari prestisnya dulu, dikenal banyak orang. Ya sedikit sakit-sakitan udahan itu gitu ya. Nah, waktu itu sampai di titik freelance ini mendapatkan penghasilan yang cukup oke. Disitulah titiknya kepikiran, wah kalau saya mau marketing diri sendiri lewat iklan, lewat berita dan sebagainya, mungkin budgetnya tidak ada. Ya. Betul. Advertising mau promosi di secara offline ya, itu susah lah. Budget berapa gitu. Perusahaan-perusahaan besar lah yang mampu. Saya mah siapa gitu. Nah, kepikiran lah bahwa sekarang itu viralitas itu ya ada, semua orang ada kesempatannya. Betul, semua orang punya kesempatan untuk bisa viral begitu. Dan kalau dulu saya pengguna sosmed, kenapa saya tidak jadi yang memberikan konten gitu, sehingga audiens mungkin lebih kenal dan sebagainya. Saya waktu itu hitung-hitungan lah probabilitas, seandai kata lah saya dikenal 10.000 orang di media sosial. Masa sih 1%-nya nggak ada yang jadi klien? Kan gitu pikirannya. Kita main probability aja kan. Nah kalau misalnya ada 1% aja yang jadi klien, kemudian expertise saya mungkin juga semakin lama semakin saya pupuk gitu ya. Ya to be honest, saya mikirnya ya ini adalah jalan yang bagus gitu. That's why mulai merintis konten, tapi ya tidak seindah itu. Nah, ya ini nih. Nah, ini bagian ini yang aku penasaran ya. Yeah. Nah, akhirnya kan tidak seindah itu ya. Tapi berarti dalam titik itu udah lepas nih ya, udah lepas kerja kantoran, full freelance sambil ngonten gitu ya. Yes, nah, betul. Sekarang apakah yang tidak indah itu seperti apa tuh? Seperti apa tuh awal mula perjalanan kontennya ya? Oke. Nah, pada saat pertama kali mulai konten, struggling pertama pastinya adalah apa konten yang mau dibuat gitu kan. Bingung gitu. Nah, pada saat itu ya sudah saya putuskan bahwa ya harusnya konten yang berhubungan dengan ekspertis saya karena kan saya mau jual jasa nih. Gitu. Ya udah kita bicara tentang pajak ya kan, hukum, bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kembali lagi yang namanya konten kreator pertama kali mungkin Sobat Zika sekalian kan juga sudah ada yang menjalani ya. Bahkan Civiki juga menjalani pula waktu pertama kali ngerintis kan. Yang ngerintis itu juga gak seindah itu. Niche-nya aja udah punya tapi belum tentu viral juga kan. Betul. Gitu. Nah bikin video juga belum tahu kira-kira main hook-nya harus seperti apa. Isinya di menit keberapa ya kan dan sebagainya. Kemudian CTA-nya harus seperti apa. Itu juga ya ngeblank lah ya, kita nggak tahu sama sekali. Bikin dulu aja ya. Betul, bikin dulu, jalan aja, nggak ada yang kasih insight waktu itu kan. Ya udah kita jalan aja. Tapi ujung-ujungnya ya stuck. Viewernya berapa? Mungkin cuma ya puluhan, ratusan gitu. Ratusan aja udah happy waktu itu. Tapi kembali lagi misal 100 ya, 100 orang yang lihat. Kan waktu itu mindset saya adalah 10.000. 10.000 jadi 1% klien gitu kan. Nah kalau 100 jadi 1%-nya berapa coba gitu kan. 10%-nya aja 10 gitu kan. 1%-nya 1 itu aja begitu kita kasih offering belum tentu dia mau juga. Betul. Gitu kan. Berapa lama itu stuck ya? 6 bulan di awal itu stuck banget sih. Benar-benar nggak naik sama sekali gitu. Betul. Ya? Jadi ngonten itu dari tahun 2022 ya. 2022 6 bulan 7 bulan pertama itu sebelum kenal Zika pokoknya ya. Itu stuck banget. Followers tuh IG ratusan lah ya. Terus kemudian TikTok waktu itu ngeritis ya masih lumayan 8.000 lah ya. 8.000 sekian gitu. Tapi ya konten ya ada yang nonton ya cuma 300, 100, 150. Kadang kalau misalnya lagi FYP 9.000, 10.000 orang. Nah ini yang saya cari kan gitu kan. 10.000. Tapi dari 100 video mungkin cuma 1-2 doang gitu kan. Waduh. Padahal effortnya udah ini ya. Betul. Tapi sempat kepikiran nggak di titik itu kayak sepertinya mungkin konten udah bukan rezeki aku udah gitu. Sempat kepikiran nggak? To be honest, sempat gitu. Karena mungkin waktu itu berpikir wah kelihatannya ya nggak semudah yang dipikirkan ternyata ya mau viral, atau tidak semudah yang dipikirkan kita bisa membuat orang kenal kita. Jadi kayak wah apa
berhenti aja gitu ya. Apa kita fokuskan waktu dan tenaga ke tempat yang lain aja. Apa itu? Ya nggak tahu juga gitu kan ya, apa itu. Yang penting waktu itu mikirnya wah kontennya bukan jalan ninja saya mungkin gitu ya. Jadi mungkin berhenti aja. Waktu itu sempat kepikiran itu. Tapi apa tuh yang bikin akhirnya maksudnya tetap deh lanjut ngonten sampai akhirnya nemu gitu titiknya. Apa yang bikin waktu itu tetap lanjutin di jalur ngonten? Oke, ini menarik ya. Jadi ada satu klien saya sebelum saya viral seperti sekarang gitu ya. Jadi waktu follower IG masih ratusan, TikTok masih ya ribuan kecil gitu. Itu ada satu klien saya yang saya dapat dari media sosial. Waktu itu. Jadi belum viral ya oke lah dapat satu gitu kan ya. Nah, beliaunya sempat bilang kalau apa yang saya sampaikan itu sebenarnya berbobot di media sosial. Sehingga dia tertarik untuk menghubungi saya. Dan kebetulan itu sesuai dengan permasalahan yang dia miliki waktu itu. Nah kemudian dia bilang, hanya saja videonya terlalu panjang gitu. Hanya saja terlalu berbelit-belit. Saya tipe orang yang kalau ditegur, ya saya evaluasi gitu. That's why waktu itu saya kepikiran, wah, kalau orang yang tidak menjalankan dunia perkontenan aja bisa bilang gitu, harusnya saya cari insight di tempat lain yang bisa memberikan ilmu lebih dalam. Nah, oleh karena itu sempat cari-cari. Ini tempat apa yang bisa memberikan insight terkait dengan perkontenan buat saya. Supaya saya nggak perlu belajar puluhan tahun sampai bisa viral gitu kan. Cari-carilah, ada beberapa yang jadi referensi saya. Tapi itu biasanya saya itu lihat platform, saya lihat siapa yang bikin juga. Gitu. Nah waktu itu kepoin Instagramnya Civiki gitu. Jadi sebelum join, saya banyak ngulik di Instagramnya Civikinya. Saya lihat nih orang yang punya platform, Wijisika gitu kan. Dia sesering apa berbagi insight di Instagram pribadinya dia, atau jangan-jangan dia itu dalam tanda kutip kan banyak sekarang ya, punya platform tapi dianya pasif, juga tidak dikenal masyarakat. Dalam artian waktu kita beli something di platformnya dia ya beli kucing dalam karung. Itu yang saya nggak mau. Jadi apa yang sudah kita investasikan ya sekiranya harus ada returnnya. That's why lihat tuh Instagramnya Civiki sharing-sharing banyak hal terkait dengan perkontenan. Jadi nggak hanya disikannya doang, tapi ada insight-insight yang dalam artian free ya kan, untuk dibagikan ke audiens secara umum kan. Nah saya lihat ini aja udah cukup mengena. Beberapa insight yang free di Instagramnya Civiki aja saya implementasikan, ada yang works gitu kan. That's why berpikir wah coba nih. Gitu. Nah itulah titik mula dari kepikiran berhenti menjadi pingin lanjut lagi. Tapi dari sekian banyak nih yang dipelajarin ya pasti ya. Abis itu kan ikut kelas, materi segala macam. Apa sih kayak satu hal aja yang paling bikin wow banget, yang jadi titik balik banget lah, kayak pas diterapin nih di konten, ternyata ini nih yang selama ini aku tuh harusnya terapin gitu loh. Oke. Nah ada satu insight ya yang saya dapat dari Klasika itu yang paling mengena di saya, dan waktu saya praktikkan itu benar-benar langsung booming kontennya adalah experience-nya audience. Iya kan, yang tangga berjenjang itu ya. Nah, JV kan bilang kan kalau misalnya kita itu nggak harus jadi yang paling expert untuk bisa berbagi kepada audiens level paling rendah. Kan misal kita ada 7 tingkatan gitu kan, kita nggak harus di tingkatan ke-7 untuk bisa berbagi ke orang yang tingkatannya 1 atau 0 bahkan. Tapi kita bisa loh, kita itu ada di tingkatan nomor 2 atau 3, kita berbagi ke mereka yang ada di tingkatan 1. Which is kita berusaha untuk membuat audiens ini semakin lama semakin cerdas dengan memberikan apa yang kita miliki, tapi kita juga harus selalu up to date. Betul. Sehingga kita nanti naikkan level 4, 5 dan sebagainya. Nah, waktu dulu kenapa kok belum booming sekali? Karena tuh biasa kalau misalnya mungkin Sobat Sika lihat ya, konten saya yang pertama-pertama, wah itu kayak barbel 50 kilo gitu ya yang diangkat oleh orang yang baru pertama kali nge-gym. Beratnya setengah mati. Karena yang saya pikirkan adalah saya harus kasih daging dong, supaya saya kelihatan expert. Betul. Nah, tapi tuh biasa terkait dengan konten pajak gitu ya, singkatan dari NPWP aja banyak orang di luar sana yang nggak tahu nomor pokok wajib pajak gitu kan. Nah di situ saya tertegun,
wah berarti masih banyak nih masyarakat Indonesia yang dalam artian secara perpajakan masih butuh dibimbing dari nol. Nah, that's why saya mulai itu pelan-pelan bikin konten dari awal yang sekiranya ya orang awam aja banyak yang belum tahu gitu. Berapa lama tuh akhirnya sampai ketemu titik viral, terus dari titik viral itu sampai 100k, nah itu berapa lama? Oke, nah kalau misalnya tadi kan Instagram pertama ratusan ya, setelah 6 bulan stuck, sempat mau selesai ya kan, kemudian mulai timbul motivasi lagi dan ketemu Sika, belajar saya terapin 1 bulan 2 bulan itu langsung naik gitu. Jadi dari 8.000 itu naik jadi hampir 100k itu 2-3 bulan pertama untuk TikTok. Nah kalau Instagram itu naiknya cepet banget, jadi dari sedikit demi sedikit naik 10.000, 20.000, 30.000 sampai bulan kemarin Ji, saya tembus tuh. Nah sebulan kemarin itu follower Instagram 105.000, kalau yang TikTok kurang lebih 136 ribuan gitu. Itu jadi udah berapa balancing. bulan tuh kira-kira tuh dari titik berapa viral? bulan dari ketemu Sika ya berarti Dari ketemu Sika atau pertama kali tembus viral ya? Kalau dari pertama kali itu setahun berarti. Setahun ya? Setahun. Okay. Setahun lebih lah. Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Kalau dari ketemu Sika itu kurang lebih itu melejitnya di 2 bulan pertama. Kemudian sustainnya sampai 100k dan 136k itu kurang lebih 4-5 bulanan. Wah berarti ini ya sekalinya udah ketemu titiknya udah dapet lah ya. Betul. Oke. Tahu gitu saya tahu duluan kan. Harusnya udah 300.000 ini sekarang gitu. Ya, berarti kurang lebih di bawah setahun ya setelah udah tahu gitu ya harus Betul. ngapain. Tapi kan kalau aku lihat di beberapa kontennya yang cukup ngena itu yang tiap kali hooknya itu jujur ya agak fearmongering ya, jadi kayak benar-benar menakutkan, stop begini atau bisa masuk penjara kalau nggak begini gitu. Terus aku juga lihat ada beberapa kontennya yang sejujurnya rada nge-spill nggak sih rahasia yang mungkin buat banyak orang tuh wah ini kan sebenarnya rahasia dalam nih kayak gitu. Itu pernah nggak ada kena isu atau gimana? Waktu itu juga sempat belajar dari modulnya Sika juga kan, bahwa sebenarnya menjalankan audiens untuk tetap stay di konten kita itu sebenarnya ada banyak variabel. Begitu. Salah satunya ada fearness gitu kan, ketakutan. Nah, dari dia takut dari berdasarkan hook yang kita berikan, dia akan berusaha untuk lihat videonya sampai habis. Betul. Nah, terkait dengan kontroversial tertentu atau spill materi konten ya yang memang itu rahasia ordal atau mungkin tips dan trik yang tidak banyak orang bagikan dan sebagainya, to be honest itu sampai sejauh ini tidak ada kendala berarti ya gitu. Kemudian kalau misalnya ada tips dan trik tertentu pun itu sebenarnya memanfaatkan celah peraturan, begitu, memanfaatkan celah peraturan tanpa melanggarnya gitu. Karena semua peraturan selalu punya celah dan celah itu pada saat kita manfaatkan sebenarnya adalah hal yang legal. Gitu. Wah dari tadi tuh aku dapat banyak banget ya insight. Aku yakin teman-teman di sini juga semuanya pada dapat insight yang menarik ya. Nah kalau gitu boleh tahu apa struggle yang mungkin paling besar gitu ya waktu awal-awal mulai perjalanan konten dan gimana cara keluar gitu dari situ? Oke, ya. Jadi struggle terbesarnya itu sebenarnya lebih kepada pembagian waktu, gitu. Nah ini boleh nih spill ke teman-teman ya, terutama boleh. Yang lagi kerja kantoran ya sambil ngonten nih. Yes, boleh banget. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan pembagian waktu, kalau misalnya kita itu mau alasan untuk tidak ngonten karena tidak ada waktu, ya sah-sah saja pada dasarnya karena kita juga punya waktu yang terbatas. Tapi kalau misalnya kita mau ngalahin limit diri sendiri, sebenarnya semua itu bisa diatur kok. Gitu. Bisa diatur dalam artian apa? Waktu dulu masih kerja kantoran 8 ke 5 gitu kan ya kerja karena kita harus profesional. Dari situ pulang sampai rumah jam 6 katakanlah. Selanjutnya apa? What's next? Ya jam 10, jam 11 itu mungkin waktunya kita take konten. Tapi kalau tuh biasa kalau saya orangnya nggak punya skrip gitu kan ya. Kalau take konten apa adanya gitu karena semua orang pasti beda-beda. Tapi saya juga menerapkan prinsip drafting. Gitu, saya bikin 2 atau 3 video di saat diriku ada waktu. Waktunya secara hitung-hitungan 2-3 hari ke depan, waktu ada insiden yang hektik dan tidak bisa membuat konten, draftnya ada kok.
Satu hari minimal satu konten pasti rilis gitu kan. Kalau misalnya dari Ko Vincent nih sejauh ini kira-kira apa sih mungkin tips atau mungkin saran buat teman-teman nih biar konsisten ya? Nah ini mungkin juga waktu itu sempat jadi apa ya? Jadi poin yang menurut saya adalah poin yang sangat-sangat krusial terkait konsistensi ya. Nah, ada satu teori dalam ilmu psikologis yang namanya 21 Days of Habit. Gitu. Okay. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu secara terus-menerus berulang kali 21 hari berturut-turut tanpa putus ya, itu akan jadi habit baru dalam hidup kita. Pada saat kita sudah punya habit baru itu, kita akan merasa ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang kurang kalau kita tidak melakukan. Gitu. Contoh waktu saya bikin konten, ya saya udah 1 tahun lebih gitu kan. Mau 1 hari aja gak bikin konten itu kayak ada yang kurang, gak bisa tidur jadinya gitu. Baru bikin konten bisa tidur gitu. Nah jadi habitnya yang harus kita bangun. Habit itu berbicara tentang mengalahkan rasa malas, mengalahkan segala macam alasan terkait tidak ada waktu, mengalahkan segala macam hal terkait dengan susah payahnya dan sebagainya gitu. Teknisnya nggak tahu gimana pun harus jalan dulu 21 hari berturut-turut. Dari situ nanti terbentuk habitnya. Nah biasanya kan katanya untuk mengalahkan alasan tuh kita butuh tujuan ya. Betul. Tujuan atau big why. Nah, kalau Ko Vincent sendiri apa sih big why-nya, alasannya itu selama itu? Kalau big why-nya to be honest, kalau boleh frontal, money. Gitu ya. Gak apa-apa, realistis. Ya, yes, kita realistis saja. Karena tadi ya kerja kantoran gaji nggak seberapa, kemudian pendapatan dari freelance saya sebenarnya cukup menjanjikan, tapi kita mainnya kan variabel ya. Semakin banyak klien berarti semakin oke gitu kan. Di samping kualitas juga harus tetap ditingkatkan. Bingung caranya viral, bingung caranya marketing dengan gratis. Menemukan sosial media dipadu-padankan dengan segala macam teorinya, praktekkan bisa jadi. Nah, big why-nya sebenarnya money. Kepepet kalau bahasa orang Jawa. Ya kan? Ibaratnya kita udah ada di ujung jurang. Ada kebutuhan, ada keluarga yang harus dibiayai, betul. That's why kita jalankan terus. Saya punya to-do list ya. Dulu itu sering bikin to-do list. Dalam artian to-do list itu selalu saya centang, Ji. Termasuk bikin konten. Waktu menjalankan 20 Days of Habit itu. Bikin konten itu saya centang. Jadi pada saat saya belum mencentang semua, saya itu bilang ke diri sendiri, kamu jangan makan. Wow, gitu. Okay. Karena gak kerja. Kan gitu. Okay. Kamu pengangguran jangan makan dong. Gitu. Kan kamu gak make money. Hal-hal produktifnya kan gak dikerjakan. Jadi saya punya centang atau to-do list sendiri untuk pagi, untuk siang, untuk sore, untuk malam. Gitu. Katakanlah kita makannya 3 kali sehari, berarti setiap to-do list pagi, siang dan sore itu kalau belum terpenuhi semua, kalau saya itu saya nggak boleh makan. Jadi kita harus tentukan. Orang-orang lain juga punya big why-nya sendiri-sendiri kan. Gitu. Tapi big why dicampurkan dengan konsistensi, ya saya yakin pasti jadi sih, nggak mungkin nggak. Oke. Nah tapi kalau harus di flashback nih, ya mungkin kita juga menjelang menutup gitu ya sesinya gitu. Kalau di flashback gitu ke awal-awal pas pertama kali terjun, struggle, ngonten gitu ya. Apa sih yang kira-kira Ko Vincent nih pengen ngomong gitu ya sama Vincent yang waktu itu? Atau bisa dibilang kayak ini loh sebenarnya I wish I knew this sooner lah kayak gitu. Iya, oke. Nah mungkin kalau misalnya boleh bilang ke diriku di masa lalu ya. Sebenarnya hanya ingin menyampaikan 2 hal sih. Yang pertama, hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita hasilkan itu pasti adalah buah dari apa yang sebelumnya kita perjuangkan, kita pertahankan dan sebagainya. Dan sekarang pun ya to be honest, thank you to Sika dan mungkin para followers kalian. Ya sekarang saya udah ada di titik dimana ya at least bisa menikmati hasil dari kerja keras merintis media sosial gitu. Yang kedua adalah kalau bisa kita terima opportunity apapun yang berguna buat kita, cepat-cepatlah ambil, jangan pernah ditunda. Sikat aja gitu ya.
Karena opportunity itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang membuat kita bisa sukses. Kita mau kerja keras ya kan dan lain sebagainya, kalau memang peluangnya itu belum ada ya susah. Tapi kenapa waktu kita dihadapkan dengan peluang kita tidak mau bekerja keras? Kan itu pertanyaannya. Gitu ya. Betul. Mau kerja keras banting tulang pun kalau nggak ada peluangnya susah. Gitu. Tapi begitu ada peluangnya, penyakitnya kita tidak mau bekerja keras untuk peluang tersebut. Jadi kalau ada peluang kita ambil apapun itu. Kalau dari dulu saya udah tahu kayak gini ya saya ngerintisnya udah dari kuliah mungkin atau dari kapan gitu kan. Mungkin media-media sosial lainnya juga saya boost juga gitu kan. Waktu Civiki waktu pertama kali ngerintis, saya ngerintis dengan follower yang mungkin nggak seberapa. Teman-teman yang baru mulai merintis sekarang pun jangan patah semangat, jangan berkata bahwa wah udah banyak konten kreator lain yang udah jadi, saya mah telat masuk. Nggak gitu konsepnya. Peluangnya sama, tinggal kerja kerasnya aja diperbanyak. Kita kan telat waktu, ya kerja kerasnya aja diperbanyak. Belajar lebih giat, ya kan, bikin konten lebih baik dan sebagainya. Why not? Nggak ada garansi orang yang baru pertama ngerintis nggak akan bisa ngalahkan yang sebelumnya. Oke. Nah, thank you banget nih kok buat Thank sesi you. sharingnya ya Thank you hari so ini. much. Benar-benar bermanfaat banget. Ya mungkin closing banget deh, satu pesan buat teman-teman di sini yang baru mau mulai konten. Oke. Satu aja. Satu aja ya. Satu. Singkat nih buat Sobat Sika sekalian, kalau dari saya buat Sobat Sika yang baru mau mulai konten, mau mulai ngerintis, ingat bahwa semua masa punya orangnya. Semua orang punya masanya. Jadi pada saat kita mau merintis kapanpun itu, jangan khawatir, Sobat Sika pasti bisa sukses. Jangan lihat orang sebelumnya yang sudah pernah merintis, tapi Sobat Sika lihat kalau hidupnya Sobat Sika berprogres karena konsistensi dan kerja keras serta big why-nya. Mulai aja, just do it gitu. Pasti sukses, pasti jadi kontennya, pasti viral sih. Thank you. Mantap, thank you so much Kak Vincent Thank ya. you. Ke teman-teman di sini ditunggu kisah sukses dari kontennya. Thank you Thank semuanya. you.